Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke mata kuliah analisis struktur 1, yaitu metode cross atau momen distribusi. Hari ini kita akan belajar mengenai reaksi. Kita akan hitung reaksi momen totalnya, dan kita akan hitung shear-nya atau geser ya. Kita mulai. Teman-teman, kita akan pakai contoh yang lalu ya. Nah, kita lihat kemarin tuh ini ya. Sorry. Nah, kita lihat ini momen-momen ujungnya ya. Kita akan gunakan momen-momen ini untuk menyelesaikan soal dan menggambar diagram momen dan shear atau lintangnya. Kita gas saja. Baik, saya akan menggambar beam AB dulu ya. Kita akan mengerjakan sesuatu beam AB dulu. Baik, saya sudah buat soalnya. Jadi ini beam AB ya. Ini A, ini B. Nah, kita jadi terbentuk dia itu gaya kan jepit ya. Teman-teman, ada gaya vertikal, horizontal, dan momen ya. Jadi ada gaya horizontal yang terbentuk akibat akibat beban ini. Ya itu, jadi seperti itu. Itulah VA dan VBL. VBL ini apa? Jadi ada dua ya, VB left dan VB right. Kita tulisnya gitu aja, VB left. Nanti sebentar kita akan hitung VB right-nya. Oke, seperti itu ya. Kita langsung alhamdulillah kita bisa menggunakan ini ya, statika equilibrium kayak dulu waktu mengerjakan statis tertentu ya. Jadi sigma MA sama dengan 0, di mana langsung saja taruh momennya minus 69,7 ya. Kalau tidak tahu ini ya, ke pelajaran yang saya sebelumnya, cara hitungnya itu sudah dijelaskan ya. Terus habis itu karena kita tinjau di titik A, maka 100 km itu positif dikali dengan jaraknya 4 meter. Setelah itu dikurang 8 VBL ya. Ya teman-teman ya, sama dengan 0. Nah, jadi kita dapat VBL-nya itu sama dengan 61,38 kN. Nah, jadi VBL-nya kan 61,38. Nih, arahnya betul ya. Saya akan menjelaskan. Jadi dulu saya lupa menjelaskan. Sebenarnya shear itu positifnya di mana sih, Bang Bay? Positif apa kita bisa tahu bahwa shear atau geser itu positif atau negatif? Nah, ternyata ini disebutnya negatif shear ya. Ini disebutnya negatif shear. Kenapa, Bang Bay? Ini disebut negatif shear. Karena dia ini kan arahnya ke atas nih. Nah, dia mendorong beam berlawanan arah jarum jam, jadi kayak gini kan. Nah, dia mendorong beam berlawanan jarum jam. Nah, jadi dia itu negatif. Nah, teman-teman pernah lihat yang ini misalnya 100 kN turun, terus ini, nah dia naik menutup ke 0 kan. Nah, berarti dia ini negatif shear. Dia mendorong beam ke arah berlawanan jarum jam. Baik, kita lanjut. Kita langsung sigma ini aja. Sigma FY sama dengan 0. Sekali lagi, kalau tidak bisa ini kembali ke statika ya, pelajaran saya statika. Sigma FY sama dengan VA. Ini VA ya. VA. Terus di sini tidak berlaku momen, jadi dikurang 100
ditambah VB-nya berapa tadi? 61,38 ya. Positif 61,38 sama dengan 0. Jadi VA-nya sama dengan 38,82 kN. Tapi ini disebutnya positive shear atau atau geser yang positif. Kenapa seperti itu? Ya seperti tadi ya. Ini momennya dia mendorong beam atau membernya itu ke searah jarum jam. Seperti itu teman-teman ya. Aduh. Apa sih? Oke, seperti itu. Nah, sekarang sudah kan VA dan VWL-nya. Apa nih yang kita belum tahu? Yang kita belum tahu adalah momen di tengah ya. Tepat di bawah point load-nya 100 kN. Gimana caranya? Kita bisa mengetahui momen di bawah itu. Nah, kita potong di tengah ya, teman-teman ya. Kita potong tepat di tengah. Kita potong. Nah, potongannya itu akan menjadi seperti ini. Kita ini aja ya. Terus di sini ada kasih merah aja dong. Sini ada VA itu 38,82 kN. Terus ada momen negatif 69,7. Teman-teman, sekali lagi saya bilang, saya tulis negatifnya hanya untuk ini ya. Sebenarnya arahnya itu sudah mengatakan negatif. Saya mohon maaf, hanya untuk hanya untuk keterangan aja ya, teman-teman ya. Nah, ketika kita potong ini 4 meter ya. Apa yang terjadi? Seperti biasa akan ada normal, ada V ke bawah, dan ada momen atau disebutnya D. Kita tulis ini D ya. D, oke. Jangan D deh. C aja, C. Ini C, berarti ini C gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kita kan mau cari momennya. Jadi kita hapus aja semuanya. Yang kita ini ada momen MC aja. Nah, kita langsung hitung sigma M di C sama dengan 0, dimana minus MC minus 69,7 kan, ditambah 4 dikali 38,62 sama dengan 0. Jadi MC itu sama dengan 84,78 kilonewton meter. Wah. Kenapa 4 kali 38,62 Bang Bay? Karena jaraknya 4 meter ya. Mudah ya. Nah, dari sini kita bisa gambar nih. Kita bisa gambar shear diagramnya. Saya gambar dulu soalnya ya. Oke, sudah jadi ya. Kita gambar lagi di sini lah. Oke, sesuai. Nah, pertama dia itu naik sebanyak 38,62 sorry. Dia naik ini segini aja ya. Setelah itu tidak ada gaya di sini sampai ke tengah, turun lagi 100 kilonewton ya. Sepanjang ini 100 kilonewton. Yang mana ini menjadi minus 61,38. Nah. Oke. Dan sampai sini dibunuh oleh 61,38. Jadi ini shear-nya ya. Nah, bagaimana dengan menggambar diagram momennya? Diagram momennya itu kita garis lagi, teman-teman. Oke. Lihat di sini. Di sini ya. Di sini ada minus 69,7 dan 160,7. Nah,
Pertama kita pakai merah aja ya. Itu naik sebanyak 69,7 ya, minus. Ini pakai standar ini ya, standar Indonesia. Kita pakai standar Indonesia, yang mana negatif itu di atas, positif itu di bawah. Standar internasional juga sih gitu. Nah, kita tarik di sini, sekitar di sini ya. Sekitar di sini itu yang kita tadi dapat 84,78. Nah, kita tarik. Nah, setelah itu kita tekan di sini. Ini anggaplah minus 160,7. Kita tarik, bro. Nah, dari ini, dari apa, perilakunya memang diagram dengan apa, beam dengan beban terpusat itu pasti dia apa ini, runcing gitu ya, tidak curve. Oke, jadi ya untuk momennya, baik, sorry, kita akan mengerjakan beam B ke C ya. Saya tulis dulu soalnya. Baik, sudah tulis soalnya. Ini ada beban terdistribusi ya, sepanjang 10 meter. Nah, cara kerjanya sama aja. Sigma MB sama dengan 0, di mana minus 160,7. Sorry, saya gambar dulu ya. Oke, sudah saya gambar. Sudah ada ya, 160,7 minus karena berlawanan jarum jam ya. Ditambah 232,1, terus ditambah lagi dengan 25 dikali 10 dikali 5. Nah, itu kenapa? Coba teman-teman tebak ya. Kenapa 25 kali 10 kali 5 dikurang 10 VC sama dengan 0. Sigma MBR ini harusnya. VBR, ingat kenapa VBR ya? Karena reaksi V di B bagian kanan, right. Yang tadi VBL, VB left. Nah, kenapa dia 25 kali 10 kali 5? Karena ya kita cari dulu luasannya kan, 25 kali 10 supaya jadi beban titik, terus dikali dengan 5 karena titik beratnya di tengah. Aduh. Jadi VC-nya itu teman-teman hitung aja sendiri. Saya malas hitung. 132,14 kilonewton. Nah, tetapi VC-nya ini kan positif, memang positif, tetapi disebutnya negatif shear. Ya, seperti tadi saya bilang, karena dia mendorong beam ke arah berlawanan jarum jam. Oke, langsung kita hitung sigma EV-nya sama 0. VBR ditambah 132,14 VC ya, dikurang dengan 25 kali 10. Kalau nggak tahu dari mana ini 25 kali 10, tampeleng. VBR sama dengan 100, saya agak pilek ya, 17,86. Oke, kilonewton, tapi ini positif shear. Oke, sekarang kita akan gambar apa shearnya. Saya gambar dulu soalnya. Baik, saya sudah gambar ya. Nah, jadi teman-teman, ya diagram dia ini, teman-teman kalau biasa kerjakan soal untuk beban terdistribusi ya, itu pasti shearnya itu segitiga, bentuknya segitiga. Kita ini aja, kan dia positif pertama ya, positif 117, gini aja dah,
sekitar sini ya, 117,86. Nah ini dia titik ini, terus kita teruskan. Nah seperti ini bentuknya, itu seperti ini untuk shearnya ya. Ingat tadi memang dia arahnya positif tapi dia negatif shear sebenarnya. So, ini bukan begini ya, tetap positif tapi sebenarnya dia negatif shear. 32, 132,14 132,14 ya. Nah begini. Nah kalau teman-teman misalnya ragu, coba teman-teman kerjakan saja ya, kerjanya sama kayak dulu static equilibrium ya. Nah di static equilibrium juga kita kan paham bahwa di titik ini, titik 0 dari shear itu adalah titik momen maksimum berada. Maka kita harus cari nih berapa jarak ini. Nah sebenarnya cara mengerjakan ini ya sama kayak di dulu ya static equilibrium, tapi ada cara cepatnya. Ini trik ya teman-teman, trik. Jadi teman-teman hanya harus membagi 117,86 dengan 25. 117,86 ini bagi dengan 25. Nah, dapatlah dia 4,7 meter. Jadi dia 4,7 meter dari ini. 25 ini merupakan beban yang terdiklan ya, 25 kN per meter. Hasilnya 4,7 meter. Intinya udah dapat momen maksimumnya. Nah, atau teman-teman kalau mau dapat momen maksimumnya tinggal cari persamaan. Misalnya teman-teman potong ya. Teman-teman potong di sini di mana aja. Misalnya teman-teman potong di sini, terus dapat V-nya, tinggal teman-teman sama dengan 0, disama dengan kan 0. Pasti sama. Hasilnya sama ya. Oke. Kita 4,7 meter. Nah dari sini kita tahu nih di mana bagian yang akan kita potong, yaitu bagian pas di ini, pas di momen maksimumnya. Jadi kita potong di situ. Oke, kita sudah potong. Nanti teman-teman akan jadi seperti ini nih. Tak tak. Terus gini aja ya. Oke. Ini yang udah kita potong ya. Ini panjangnya sorry tidak rapi. Ini panjangnya 4,7 meter. Oke. Tapi di sini teman-teman ada momen sebanyak 160,7 ya. Nah, di sini juga ada momen yang seperti saya bilang tadi, gaya dalamnya ini mx, karena ini kita sebutnya x. Kita sebutnya x aja. Kalau ini sebutnya b, sorry. Oke. Kita langsung hitung. Sigma mx sama dengan 0, di mana minus mx ini minus ya. Minus 160,7 terus ditambah 117,86 ininya ya, VBR dikali 4,71, karena kita sudah tahu ini 4,71 4,71. Nah, setelah itu dikurang 25 dikali 4,71 per 2 kuadrat. Ini dari mana Bang Bay? Ini dari 1/2 Q(x) kuadrat. Ya. Oke. Kita ini jadi kita dapat
kita dapat mx-nya itu sama dengan 117,1 kilonewton meter. Oke, ini adalah momen maksimum. Oke, kita akan gambar bending momennya. Kita ini di sini aja. Oke, hitam dulu. Oke, teman-teman. Di sini ada momen sebanyak pakai warna merah aja. Di sini ada momen sebanyak 160,7 ya. Nah, ya. Di sini ada momen sebanyak 232,1 ya. Nih dari sini ya teman ya. Itu 232,1. Setelah itu di sini ada momen maksimum sebanyak di sini aja titiknya 117,1. Kita hubungkan tapi ini harus berbentuk curve ya. Kayak gini. Oke. Itu dia momennya. Jadi kita sudah dapat ya. Ini adalah shear-nya. Ini adalah momennya. Oke. Ini juga, ini adalah shear-nya. Ini adalah momennya. Baik, di sini saya sudah gambar total ya. Total dari seluruh soalnya. Di sini VA-nya 38,62. Nah, di tengah nih ditambah ya VBL ditambah VBR 61,38, 117,86, jadi 174,24, VC-nya 132. Kita gambar lagi diagram gesernya. Baik, ini adalah shear diagramnya atau diagram geser. Ini adalah reaksinya, reaksi perletakan. Oke, ini sudah jelas ya teman-teman. Kita lanjut ke momen. Nah, ini dia diagram momennya ya. Seperti inilah kira-kira diagram momennya. Mohon maaf tidak rapi ya. Ya itu lihat deh. Ini moment diagram. Akhirnya kita sudah selesaikan soal yang ini. Kita akan mengerjakan soal yang lain lagi. Terima kasih sudah mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.